Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Bebek saja kan? Kali ini kita membahas terkait YouTuber Nusantara yang mendatangi kediaman Pak Jokowi di Solo. Ini kali keduanya ya. Kali ini saya pun tidak ikut. Yang pertama tidak ikut, yang kedua tidak ikut. Berat kali di ongkos ya. Jujur saja memang berat ya. Soalnya saya kan di Sumatera dan lokasi Pak Jokowi di Solo, apalagi baru nikah. Wah, itu banyak sekali biaya. Jadi untuk ke sana, sorry udah 2 kali tidak ikut. Dan kali ini yang ke sana pun cuman kawan-kawan kita yang ada di Jawa saja. Kami yang di luar Jawa seperti Oppo, Akbar CK, Pikimpong tidak bisa ikut karena mungkin ada faktor-faktor lain. Wah, kita lihat ya gimana kabarnya langsung dari YouTuber Nusantara di lokasi Pak Jokowi. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dan share dulu video saya ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Berita terbaru hari ini, Rabu 11 Juni 2025, untuk kedua kalinya YouTuber Nusantara berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Tapi Opung Parbella nggak diajak. Ya, kenapa Opung? Dihianati Opung ya? Bukan dihianati, berat di ongkos. Iya, berat dia. Makanya teman-teman yang ada di Jawa dan sekitarnya, dan juga sebagian besar itu adalah teman-teman YouTuber yang kemarin belum sempat berbincang-bincang dengan Bapak Joko Widodo pada pertemuan pertama. Iya, betul juga. Ya, jadi kita langsung aja kita simak ya bagaimana hasil kunjungan dari teman-teman YouTuber Nusantara. Ibu, Ketua kita ya. ini dari mana Menagri. nih, Mas? Dari YouTuber Nusantara. Ya jauh nih Mas, dari Jakarta, dari ya Sukabumi. Ya kebetulan janjian ini yang kedua kalinya. Nah kemarin sudah, ini yang kedua kalinya sowan ke Bapak. Ya agendanya memastikan kesehatan Bapak. Alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan langsung. Bapak sehat banget, bahkan sehat banget. Dan pantes juga nggak berhenti aktivitas gitu ya. Tadinya kita khawatir, waduh ini kesehatannya rada ngedrop, aktivitasnya nggak pernah berhenti. Ya ternyata memang fit untuk melakukan aktivitas itu. Itu satu. Yang kedua tentang sekarang proses ijazah palsu yang masih bergulir. Ya mewakili masyarakat. Kalau ditanya masyarakat siapa? Ya masyarakat kita tentu. Ya melalui berbagai macam komentar di media sosial. Ya harapannya karena memang proses hukum sudah berlanjut. Ya kita ikutin saja. Kita ikutin saja, sekarang prosesnya kalau di Jakarta itu ada di Polda Metro, ya tahapannya kita ikutin saja, sampai pada saatnya nanti sidang dan ditunjukkan oleh beliau, oleh Bapak Jokowi, di depan hakim. Ini loh, ijazah gue yang asli, nih. Mulai sekarang tidak ada lagi wawancara, Ada tidak iklan. ada lagi formulir yang perlu diisi, tidak ada lagi panggilan. Bapak Jokowi di depan. Kok harus ada iklan? Kacau. Kok harus ada iklan? Mengganggu aja kau. Orang lagi serius nonton, muncul iklan. Kelewatan kadang-kadang orang ini, bah. Aduh, lanjut. Hakim, ini loh ijazah gue yang asli, nih. Lihat nih, punya gue nih, asli nih. Ah, kira-kira begitu. Soalnya kalau nggak begitu, tetap saja penasaran. Pertanyaannya, PRT-nya ini, apakah kemudian dengan seperti itu lantas mereka akan stop, berhenti mencari masalah? Enggak. Dia akan cari terus masalah lagi. Betul. Ya, yang fontnya, yang skripsinya, yang KKN-nya, yang semuanya dia akan kulik-kulik terus. Tapi nggak apa-apa. Ya, komitmennya beliau juga karena sudah menjadi masyarakat biasa seperti kita, patuh hukum, ya kita ikutin saja proses hukum. Itu Mas. Oke, berarti ini kan YouTubers itu kan berarti mengikuti kegiatan Bapak mungkin pada saat menjabat gitu kan? Ya. Nah, mungkin program-program apa yang Bapak
yang pernah menjabat itu yang disukai Bapak? Waduh, kalau saya cerita, boleh nggak nih 2 hari saya selesaikan di sini nih? Kalau boleh gue selesaiin di sini nih programnya Bapak nih. Ya. Banyak kali ya kan. Paling pasti infrastruktur, udah nggak bisa kehitung dari jalan, jembatan, bandara, waduk, bendungan, pelabuhan, semuanya banyak banget. Dan itu kalau pengen lihat detailnya ada di channelnya Agrifana nih. Promosi dulu ya. Enggak lah, teman-teman semuanya ada tentang itu. Itu kalau dari sisi program Pak Jokowi infrastruktur. Nah, program beliau yang paling menurut saya fenomenal adalah ya mengusir asing. Kalau selama ini orang hanya ngomong doang, ngusir asing, faktanya enggak. Dan sudah berapa kali ganti pimpinan sampai dengan Bapak, hanya harus diakuin hanya Pak Jokowi yang mampu melakukan itu. Tangan dulu dong. Keren. Apa itu? Freeport. Apa itu? Mahakam. Apa itu? Blok Rokan. Itu adalah sumber daya alam kita yang dikuasai asing puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang 20 tahun. Ya nggak tahu ini tinggal ampasnya apa-apa, tapi ya sudah diakuisisi dan memiliki, ya itu menjadi milik kita semuanya, milik Indonesia. Makanya ketika ribut-ribut banyak hoax yang berseliweran, kok aku menduga ya karena asing rugi tentang itu. Dan kayaknya ya Pak Jokowi harus dilawan versi dia mungkin. Itulah yang sampai dengan hari ini hoax itu terus-terusan bertebaran. Betul. Udah jangan lama-lama. Budijah dah? Perdana. Oh enggak. Jadi gini, YouTuber Nusantara tidak mungkin bisa seperti ini tanpa adanya Tol Langit. Jangan lupa itu. Yes. Itu adalah buatan Bapak Joko yang luar biasa. Iya. Biasa. Iya. Mungkin harapan dan doa buat Pak Jokowi. Saya berharap dan berdoa semoga Bapak Jokowi kuat menghadapi segala macam fitnah dan hoax. Amin, amin. Dan Pak Jokowi harus tetap menjadi milik bangsa Indonesia. Ya. Dan kami YouTuber Nusantara siap di belakangnya. Oh, di belakang mah ya iyalah, di depan. Kalau di belakang mah ya iyalah. Kami para YouTuber Nusantara siap menjadi barisan terdepan. Ya, baru. Perkenalkan satu-satu dan Sebentar dulu. Ya, sebentar dulu. Kami siap di belakang menjadi barisan terdepan. Bang Jimmy. Bang, bagus-bagus lah dulu lah. Kayak mana itu cerita itu menjadi barisan terdepan dan kami siap di belakang? Ayo mundur dulu ke depan. Mau kemana kau? Agak maju dulu. Tolong dulu aku agak maju dulu ke belakang. Agak maju ke belakang. Bercanda ya. Gas. mungkin Channelnya Biar tahu. Oh, oke. dari sana bang. Saya reaksi Bang Boy. Weh, ini Saya Agrifana nih, subscribe-nya ke saya aja ya, yang lain jangan ya. Saya Jamie Swilo untuk TikTok dan juga YouTube Jamie Swilo dengan konten parodi. Iya. Tapi tetap menggelitik dan tetap menyerang musuh, bikin musuh berantakan. saya DJ Anak Jenderal. Saya Sirait Medial, panggilannya Leonardo Sirait. Masya Allah. Kalau saya Hairun Imam. Masnya? Mas. Gerobokan gokil. Bukan bukti ya. Rojo Musti. Leker Majerang. Oke, terima kasih semuanya. Oke, thank you semuanya. Iya, jadi itulah kedatangan YouTuber Nusantara ke rumah Bapak Joko Widodo. Keren ya. Kalau aku katakan YouTuber Nusantara itu bukan orang yang bukan cuman omon-omon ya. Kalau dibilang katanya ke Solo, ya berangkat ke Solo. Kalau berangkat ke sini, ya berangkat ke sini gitu ya. Jadi udah 2 kali kita buktikan bahwasanya kita katakan kita berangkat Solo, kita berangkat betul-betul ke Solo. Ya. Dan juga teman-teman juga sudah kembali mengingatkan ya, sekedar mengingatkan Bapak Joko Widodo apakah masih bersedia untuk menemani YouTuber Nusantara
ke IKN. Ternyata Bapak Joko Widodo menyanggupi untuk bersama-sama dengan YouTuber Nusantara beserta dengan fansnya ke IKN. Ya, sekali lagi kutegaskan, tidak dengan barisan manapun, tidak dengan organisasi manapun, dan tidak bersama dengan partai manapun. Mandiri. Nah, terima kasih buat teman-teman Opung Parbelak yang sudah berkontribusi ya. Sedikit banyaknya aku hanya mengucapkan terima kasih banyak. Kebaikan kalian tidak bisa terbalaskan oleh Opung Parbelak. Opung Parbelak hanya mengucapkan ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. sorry. Opung Parbelak hanya mengucapkan ya murah rezeki ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, diberikan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Nah, bagi kalian yang masih ingin berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbelak ke IKN ya, untuk misi yang lebih besar lagi. Nah, di sebelah kanan ada nomor rekening, di sebelah kiri ada nomor WA ya. Seberapa banyak pun yang kalian berikan, sebelumnya Opung Parbelak mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Nah, jadi Opung Parbelak gimana, Bung? Kok nggak nongol di situ? Nggak apa-apa lah, biarlah mereka yang muda-muda itu dulu ke sana, ya kan? Kalau kayak kita orang tua ini, cemana mau dibilang, ya gerakan terbatas. Ya, napas terbatas. Isi dompet pun terbatas. Ya, tapi intinya kita semuanya senang ya, karena dari dulu kita berusaha untuk berjuang melawan hoax ya. Pertama sekali itu banyak hoax yang beredar, kemarin katakan bahwasanya banyak orang datang ke rumah Bapak Joko Widodo itu karena ada bingkisan. Ketika kita datang ke sana ternyata memang banyak orang datang, tapi bukan karena bingkisan. Bukan karena bingkisan ya. Waktu aku di situ ya, ada seorang ibu tua ya, bisa dikatakan usianya sekitar udah rentak lah 75 tahun ke atas ya. 75 tahun ke atas, dibonceng anaknya atau cucunya, kurang tahu saya, jaraknya itu sekitar 38 km. Naik sepeda motor, bukan naik mobil, naik sepeda motor hanya untuk bersalaman dengan Bapak Joko Widodo. Itulah saking cintanya rakyat kepada beliau. Nah, sekarang ya YouTuber Nusantara berangkat ke Solo ya, ingin berkunjung dan ingin memastikan apakah benar ya. Sekali lagi, apakah benar ya yang dikatakan Tifa dan teman-temannya bahwasannya Bapak Joko Widodo kena azab? Terbukti sekarang. Bapak Joko Widodo sehat-sehat saja. Dan yang kena azab itu Tifa dan kawan-kawan. Azab pintu jeruji bisi. Azab nggak enak makan. Azab nggak enak tidur. Azab masuk angin kau di penjara. Azab ketemu sama tikus. Asap bau-bauan karena toilet ada di dalam penjara. Tiba kau kira enak di dalam? Bapak Jokowi, bagaimana ini Bapak Jokowi? Kita bisa lihat Bapak Jokowi dari mukanya kena azab. Kalian tengok dulu, coba. Kalau Bapak Jokowi memang ini, apalagi si Amin Rais, Amin Rais apa deh? Apa dibilangnya Amin Rais itu? Bapak Jokowi sudah terkena penyakit menular. Jadi dia sebentar lagi ditinggalkan oleh rakyat. Tidak ada yang mau mendekat. Ini adalah azab dari Allah kepada orang yang sudah berbuat zolim. Kau tengok dulu itu tiap hari terima tamu. Woi. Lapet garung.
Lape pulung. Nggak bisa lihat kau. Pakai kacamata ini dulu kau. Pakai kacamata ini dulu kau. Hah? Biar jelas dulu kau melihat. Pakai ini dulu kau. Gayamu itu kita bisa lihat. Bapak Jokowi sudah mulai ditinggalkan oleh rakyat. Tidak ada lagi yang mau mendekatinya. Karena sekarang Bapak Jokowi sudah terkena penyakit menular. Pakai ini dulu kau biar jelas kau dulu melihat. Kurang kerjaan kawan ini. Serius. Ya, udah aku bilang sama kalian ya, yang namanya tipak, Pak tipak tipung suara gendang bertalu-talu. Tipak tukang tipu, hidupnya kayak benalu. Sebentar lagi, Tipak, kau lihat dulu ya. Ku gambarkan dulu bagaimana situasi dalam penjara. Itu dindingnya itu lembab. Banyak coretan biar tahu kau. Ada coretan garis-garis, ada coretan lingkaran, ada coretan lope-lope. Ya, nanti bisa kau bikin di situ ya kan? Tipe lope Rismon. Bisa. Lope kasih tanda panah. Tapi yakin aku biar tahu kau, lukisan yang paling mengerikan kalau di dalam penjara itu ada lukisan di mana orang-orang di dalam penjara membuat garis-garis 1, 2, 3, 4, 5 seret. 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seret. Dihitungnya berapa lama dia di dalam penjara. Tulisan itu yang paling mengerikan tiba. Mengerikan. Sikat gigi biar kau tahu kau tiba. 1 bulan belum tentu kau ganti. 3 bulan kau bisa ganti sikat gigi kau sampai mekar. Mengembang mekar si gosok gigimu itu. Sabun biar tak kau tiba. Nggak sembarangan bisa masuk sabun ke dalam penjara. Takutnya nanti disalahgunakan. Tahu sendiri apa kegunaannya sabun kalau waktu masa-masa puber. Nggak ada sabun cair tiba, nggak ada. Jangan kau harapkan di penjara itu sabun cair. Yang ada sabun batang tiba. Kalau kami di Sumatera ini namanya sabun telepon. Warna hijau. Biasanya itu untuk cuci baju biar tahu kau tiba. Kalau sudah emergensi dipakai itu untuk sabun mandi. Kalau orang Medan tahu itu tiba. Tanya kau orang yang pernah masuk penjara di Medan. Biar tahu kau 1 blok itu 3 bulan. Dipakai mana sembarangan masuk-masukkan sabun ke dalam penjara tiba. Makanannya itu tiba. Kau kira ada pasta di penjara tiba? Nggak ada pasta tiba. Nggak ada. Kau nyari apa lagi di dalam penjara? Ayam kremes. Nggak ada ayam kremes. Apa? Ayam penyet? Nggak ada. Kalaupun ada ayam tumbuh. Tahu kau ayam tumbuh? Sebesarnya dia. Boom. Segini-gininya potongannya penjara tiba. Kalau ayam itu. Sampai penghuni lapas mikir. Ini saking kecilnya, ini daging ayam apa daging burung? Saking kecilnya nggak tahu bentuk apa tipe biar tahu kau nggak bisa lagi dibedakan mana paha, mana dada, mana sayap. Kau kira lagi di penjara ada ATM? Mana ada ATM tiba?
Jangankan ATM, uang 5.000 pun juga kalau udah kena razia ditangkap itu. Lagian untuk apamu ATM di dalam penjara? Yang perlu itu uang, tiba. Mana tahu kau bisa ke kantin kan? Bisa rupanya pun dalam penjara ke kantin bisa, kenapa nggak bisa? Di penjara mana itu, Bung? Ada lah. Terus kok kiranya di dalam penjara ada spring bed? Nggak ada spring bed, tiba. Yang di dalamnya ada per ya, begitu kau naik, nggak begitu tempat tidur di dalam penjara, tiba. Tika. Begitu bergeletak kau, bunyi tulangmu itu kretek. Yakin aku. Sekarang kau masuk penjara, besok masuk angin, tiba. Banyak-banyaklah bawa balsem. Sama uang koin. Kumpul-kumpul kian lah uang koinmu, tiba. Serius ya, untuk kerokan. Ya kalau ada lebih sedikit rezekimu itu, beli alat Beckham itu. Ngeri, biar tahu kau, tiba. Terus apa lagi? Gelas. Mana ada gelas kristal di dalam penjara, tiba? Gelas plastik. Gelas besi. Atau mungkin sekali-sekali ada yang bikin gelas ukur. Aduh. Kau kira enak di penjara? Nggak ada sinyal. Ada pun sinyal di tempat tertentu, biar tahu kau. Dan sinyal itu hanya berlaku sama yang punya HP. Nggak semua napi bisa pegang HP, tiba. Tergantung kau bisa beli pulsa atau beli sinyal. Ada uangmu beli pulsa, ya belum tentu kau bisa nelpon keluargamu kalau kau nggak bisa, kalau nggak ada uang beli sinyal. Baru tahu aku, Bung, kalau ada sinyal dijual. Ada. Kenapa nggak ada? Ngerti kalian maksudku kan? Ngerti aja lah. Nggak bisa nonton YouTube kau di dalam. Ngeri. Kerjamu nanti nyuci kolor. Setelah itu jam tertentu membuat kerajinan tangan. Habis itu makan siang. Setelah makan siang bersih-bersih penjara. Setelah bersih-bersih penjara, makan sore. Setelah makan sore, ya kan, habis itu masuk lagi ke dalam sel. Ngapain lagi itu? Cari kutu. Itunya kalau penjara perempuan. Tiba, biar tahu kau di penjara perempuan itu banyak kali kutu. Banyak kali kutu, tiba. Bawa kianlah sisir kutumu. Serius kali aku bilang, serius. Karena tidur di dalam penjara itu, tiba, nggak sendiri-sendiri, tiba, rame-rame. Nggak kau dengar lagi suara-suara musik indah, tiba, nggak bisa. Yang kau dengar adalah suara orang lagi curhat. Berapa tahun lagi, Mbak? Yang sebelah sini nanya lagi sama temannya, kemarin masuk sini gara-gara apa, Mbak? Nanya lagi, ya kan, gimana, Mbak? Anakmu udah berapa? Kan begitu. Yang lebih mengerikannya lagi, tiba, ceritalah nanti di situ biar tahu kau ada napi perempuan. Cerita lagi sama kau nanti kan. Bu Tipa tahu nggak, Bu Tipa? Masuk penjara aku. Nggak nyampe setahun suamiku selingkuh, kawin lagi dia, Bu Tipa. Emang ibu berapa tahun? Cuma 6 tahun ya, Bu Tipa. Emang Ibu Tipa berapa tahun? Nangis Ibu Tipa. Kenapa Bu Tipa?
Belum jawab pertanyaan saya kok nangis. 20 tahun, Ibu. Gak enak, tiba. Air putih di sana pun juga tiba agak berwarna. Kurang steril itu tiba, kurang steril. Masih ada aroma-aroma. Kalau kayak gini steril kau bilang Ibu Tipa, apalagi gelas apa namanya? Kan ada air mineral yang tempatnya itu kaca. Enggak kau jumpai itu di penjara, enggak. Yakinlah kau sehari 2 hari agak kau cium dulu air putih di sana. Hilanglah selera kau minum ya kan? Kau cium lagi. Hilanglah selera kau minum ya kan? Mau nggak mau kau minum juga aus. Haus tipe haus. Wih, mana ada AC di penjara tiba. Nggak ada AC. Jangankan AC tiba, kipas angin pun nggak ada. Wih, mengerikan tiba. Kalau kita contohnya kepanasan kan AC kita nomor 16. Yang paling rendah, apalagi mereknya Sharp. Kalau Panasonic paling rendah itu 18. Itu pun kalau 2 PK baru terasa dinginnya. Kalau di penjara nggak dapat AC kau tiba, nggak dapat AC kau. Begini-ginilah kau nanti tiba. Terus bisa nggak make upan di dalam penjara? Nggak bisa make up tiba. Nggak bisa. Jadi nanti biar toko tiba di dalam lakon nanti contohnya nggak nyampe 2 bulan, 2 minggu aja orang nggak bisa kenal kau tiba. Biasanya kau pakai alas bedak, ini enggak. Biasanya mengkilap, ini tiba-tiba kusam tiba. Kayak ban mobil yang udah 5 tahun. Kalau ban mobil masih baru pakai, contohnya sebulan kan masih mulus dia. 5 tahun. Udah keluar kawat-kawatnya. Itu dia. Gak gampang tiba tinggal di penjara. Kau teringatlah sama anakmu nanti tiba. Anakku 20 tahun nak. 20 tahun nak. Maafkan mamamu ini nak. Tidak bisa menjadi mama yang baik. Suamiku. Suamiku, jangan tinggalkan aku. Mana janji setiamu dulu, suamiku? Mas, jangan tinggalkan aku, Mas. Tunggu aku, Mas. 20 tahun ya, Mas. Sebentar ya, Mas. 20 tahun. Jangan tinggalkan aku, Mas. Jangan tinggalkan aku. Ku mohon kepadamu. Begitulah kau nangis tiap hari nanti tiba. Mana bisa? Kalau kau lagi rindu sama anakmu biasanya langsung WA, telepon kan begitu kan? Mana bisa sekarang tiba, nggak bisa. Kau kiranya? Contoh misalnya ada sipir penjara, Pak, minta tolonglah dulu Pak, mau telepon aku Pak sama anakku. Wani biro. 10.000 Pak, 10.000, 10.000 ngisi-sini aja. Tapi dokter 10.000. Masa punya duit 10.000, piye toh? Enak aja. Beli kuota sendiri. Kalau ndak bisa toh Pak, aku ndak ada handphone loh.
Lo jadinya mau memakai telepon saya. Enak aja. Raiso. Nanti saya kena sama atasan. Enak aja. 100.000 Pak. Enggak bisa. 500.000 Raiso. Sejuta lah Pak, sejuta. Penjaga coba cek dia ngantuk yang 1 juta katanya. Kena razia lah kau. Kau kira enak? Weh, lauk kalau di penjara itu aja. Tahu tempe sayap ayam, tahu tempe sayap ayam. Ayam bagian sayapnya itu. Masih mending daripada ceker, nggak ada daging-dagingnya, sayap masih ada dagingnya. Walaupun kadang-kadang lengket juga masih di situ bulu-bulunya. Enggak enak biar tahu kau di sana itu, Pung. Sebentar dulu, Bung. Nah, jangan sempat didengar si tiba ini, Bung. Kena mental dia ini. Mati berdiri dia sebelum masuk penjara ini. Ya, makanya aku bilang, udah kau pikirkan yang masuk penjara. Pung, sebentar. Kok paham kali kau detail-detail di dalam penjara? Ya, selain aku mengimajinasikan, aku kan juga tanya-tanya juga sama orang yang pernah masuk penjara. Curiga kami, kau pernah masuk penjara? Oh, enggak. Enggak lah. Tampang kayak gini masuk penjara. Wah, bisa betah nanti kawan-kawan di dalam. Ketawa lah orang di dalam ku bikin kan. Begitu waktunya lepas cuma 3 tahun, datanglah orang itu kan. Gak bisa diperpanjang lagi Opung Parbela di dalam ini. Kenapa rupanya? Bahagia kali kami kalau Opung Parbela di sini. Ketawa kami terus tiap malam. Ketawa lah muncungmu itu ya. Jadi maksudnya aku di sini terus gak pulang-pulang. Itu dia. Kalau Roy Suryo kan udah pengalaman. Ya. Siapa lagi? Ya, Egy Sujana udah pengalaman. Ya, Rismon kita lihatlah bagaimana. Jadi begitu dia. Jadi panjang kali jadi cerita dalam penjara kok, Bung. Ya, jadi ya itulah dia sedikit ya mengenai perjalanan teman-teman ke rumah Bapak Joko Widodo. Jadi sebetulnya kawan-kawan itu karena saking cintanya, saking care-nya dengan Bapak Joko Widodo sebagai anak bangsa, ya kami putuskan kemarin itu karena Bapak Joko Widodo katanya sakit ya, jadi ya kita berinisiatif untuk datang ke sana. Jadi kita kira sakit parah lah ya, sakit parah ya, pengen tahu juga sih azab apa sih yang menimpa Bapak Jokowi kan begitu kan. Rupanya dengar kabar, kita koordinasi terus, teleponan terus, komunikasi terus sama teman-teman yang berangkat ke sana. Bagaimana keadaan Bapak Joko Widodo? Sehat, Opung, sehat. Itu dia. Ya, makanya aku bilang kita lihat sebentar lagi yang mana yang kena azab. Yang di Solo apa yang di Jakarta? Yang punya kumis apa yang nggak punya kumis? Yang logatnya bedok, cowok. Iya, saya sehat saja. Nggak apa-apa. Atau yang logatnya begini. Menyerah aja lah kau Jokowi. Daripada kau mengelak terus, lebih baik lah kau menyerah. Kita lihat yang logat yang mana ya. Yang logat yang mana yang masuk penjara. Ya, kita lihat. Dan juga sudah dipastikan kan, oleh teman-teman YouTube Nusantara ya, bahwasanya ya proses hukum ini akan terus berjalan. Terus. Nggak ada kata henti, tidak boleh ada kata berhenti di tengah jalan ya. Pokoknya gas terus sampai ada yang masuk penjara.
Aduh, bukan niat untuk mengkriminalisasi, bukan. Tapi untuk mengedukasi masyarakat supaya jangan terlalu betah membuat hoax dan juga jangan terlalu betah mendengarkan hoax. Itu dia. Clear? Udah oke ya? Iya, jadi itu aja dari Opung Parabelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.